Kalau misalkan dibilang sih, sekarang saya ke FTI ini lintas jurusan banget ya. Lintas banget keagamaan dari ke FTI gitu kan. Wah, jauh banget sih yang bilang kayak gitu. Entah kenapa di situ saya kayak nemuin passion saya gitu di bidang desain. Ternyata yang saya harapkan bakal sekelas sama dia kan, bareng-bareng sama dia, ternyata enggak kali. Dia tuh beda kelas aja sih, tapi satu tapi kan masih satu program fakultas. studi. Iya, satu fakultas juga. Terus yang saya suka juga sih, ada spot free wifi. Dua kalau nggak salah ya. Oh ya, saya suka download film di sana sih. Seru banget kayaknya. Saya kan dari agama ya, kok tiba-tiba ke teknik informatika, kadang bingung sendiri ya. Tapi nggak tahu kenapa ya, tertarik aja gitu dulunya gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di program kolaborasi Unsap Radio Wawasan Fakultas bersama saya Siti Nida. Kali ini kita bakal ngebahas Fakultas Teknologi Informasi bersama Ridwan. Sebelumnya aku panggil Ridwan atau Akang atau apa? Oh iya, boleh nama saya aja Ridwan. Ridwan aja. Boleh dong perkenalan dulu sama Unsap Lovers. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridwan Permana. Saya merupakan mahasiswa di Universitas 11 April Sumedang, Fakultas Teknologi Informasi, Program Studi Teknik Informatika. Oke, kesibukan sekarang apa aja sih? Oke, kalau untuk kesibukan sih paling selain sibuk kerjain tugas kuliah ya, paling sekarang saya kan mengikuti organisasi juga ya di kampus, Himtika, Himpunan Mahasiswa Teknik Informatika. Saya itu ditunjuk sebagai tim kreatif. Dan saya berada di divisi tim editing. Paling kerjaan saya sih ngedit video aja sih. Lumayan sibuk juga ya. Lumayan sih, boleh. Oke, mungkin kita langsung ngebahas ke Fakultas Teknologi aja ya, boleh? Boleh. Sebelumnya boleh dijelasin dulu gak Fakultas Teknologi Informasi itu apa sih? Oke, Fakultas Teknologi Informasi. Teknologi informasi. Mungkin kalau misalkan kita mendengar kata teknologi informasi ya, yang terlintas di pikiran kita tuh pasti tentang laptop kah, komputer, jaringan internet, kemudian handphone juga termasuk sih. Oke. Dan kita tuh di Fakultas Teknologi Informasi, ya betul mempelajari itu semua dan mendalami itu semua. Seperti itu sih. Kalau untuk prodinya di Fakultas Teknologi Informasi itu ada apa aja sih? Oke, yang saya ketahui sih di Fakultas Teknologi Informasi kita ini ya di Unsap, ada 3 program studi. Saya urutkan dari yang paling banyak peminatnya aja. Yang pertama ada Teknik Informatika, itu paling banyak peminatnya sih. Kemudian yang kedua ada Sistem Informasi, dan yang ketiga ada Manajemen Informatika. Oh, itu semuanya S1 atau apa? Oh iya, kalau untuk Teknik Informatika dan Sistem Informasi itu S1 ya. Kalau Manajemen Informatika itu yang saya tahu sampai D3 kalau nggak salah. Oke. Kalau misalkan nih, kalau inget ke masyarakat pasti Fakultas Teknologi Informasi, wah pasti ini belajarnya kayak komputer kayak gitu kan pasti. Nah, sebenarnya belajar apa sih di Fakultas Teknologi Informasi itu? Oke, di Fakultas Teknologi Informasi ya, khususnya di program studi yang sedang saya belajar ya, Teknik Informatika. Oke. Setelah saya mengemban pendidikan deh di kampus ini kan di FTI selama 6 semester ya. Oh iya, betul saya mahasiswa semester 6 ya. Dapat saya simpulkan kali ya kalau misalkan 6 semester ini belajar yang namanya analisis deh ya. Analisis dari sebuah sistem ya. Kita kan kalau misalkan yang ingin membuat sistem deh, pertama yang dilakukan terlebih dahulu adalah analisis sistem itu. Oke, yang kedua baru masuk ke perancangan sebuah sistem, software kah atau web bisa itu juga. Kemudian yang ketiga terjun ke pembuatan sistem itu, pembuatan web bisa juga. Dan yang terakhir bisa kita menambahkan fitur baru pada sistem tersebut, itu namanya apa ya? Pengembangan dari sebuah sistem. Ya, dan yang terakhir adalah yang selalu apa ya dipantau terus itu pengelolaan dari sebuah sistem. Itu yang dapat saya simpulkan kali. Iya, itu maintenance. Oke. Kalau Ridwan sendiri kenapa sih pilih fakultas ini? Kenapa gak misal IKAS atau FIB gitu? Oh iya. By the way, banyak sih ya fakultas di Unsap ini ya. Ada FISIP, ada FEB, FIB ya, FTI dan kenapa saya memilih FTI gitu kan. Oke. Mungkin saya sedikit bercerita aja kali ya. Oh, boleh dong. Boleh. Oke. Singkatnya sih saya dari dulu ya
suka sama komputer aja sih ya. Meskipun ya waktu kecil sih saya taunya cuma main game doang gitu kan, kecil juga. Setelah saya beranjak dewasa itu kan masuk ke sekolah dasar, terus saya sudah mengenal yang namanya laptop juga, handphone juga udah Oh mengenal iya. gitu kan, ya. Terus udah masuk ke jenjang yang lebih tinggi SMP gitu kan. Nah, di situ saya mulai belajar yang namanya komputer, Office dasar kah yang kayak gitu. Dan lanjut saya setelah lulus SMP gitu kan masuk ke MA gitu. Iya, saya di MAN 1 Sumedang gitu. Dan entah kenapa gitu kan saya tuh tertarik ke MAN 1 Sumedang tuh karena ada satu alasan. Karena di dalamnya ada keterampilan yang namanya komputer. Oh, Tapi jadi dulunya jurusan apa nih? iya, di saya di MA tuh jurusan keagamaan. Oh, Iya, keagamaan. keagamaan. Kalau misalkan dibilang sih sekarang saya ke FTI ini lintas jurusan Lintas banget ya. banget. Iya, lintas banget keagamaan dari ke FTI gitu kan. Hmm. Wah, jauh banget sih yang bilang kayak gitu. Oke, lanjut ke yang tadi ya. Setelah saya tertarik kali ya masuk ke MA, ngambil ini juga keterampilan komputer ya. Dan entah kenapa di situ saya kayak nemuin passion saya gitu di bidang desain. Oh. Dulu saya di Aliyah tuh mengenal yang namanya software CorelDRAW. Di Oh situ, iya, ya. tahu. Di situ saya mulai belajar desain grafis meskipun saya nggak diajarin sama siapa-siapa gitu kan, saya belajar Oh, otodidak otodidak sendiri, aja. ya kayak gitu. Dan setelah saya lulus dari MA gitu kan, setelah saya belajar juga mengenai desain grafis, saya tuh bingung. Waktu itu juga kebetulan saya lulus pada zaman COVID 2020. Oh Iya. iya. Itu kan Sama waktu sih. itu ya kalau mau kuliah tuh susah banget ya dulu ya. Jelas. Karantina gitu kan ya, gak boleh kesana kemari, gak boleh gitu. Saya tuh dulu pengen dilanjutin kuliah tuh ke kampus yang ngadain jurusan tuh namanya DKV, Desain Komunikasi Visual. Oh. Jurusan desain grafis kayak gitu katanya. Iya, iya. Setelah saya cari-cari gitu kan, saya tuh nemuin di ITB kalau nggak salah ya. Ada namanya jurusan DKV. Saya tuh pengen banget tuh kan ke sana. Ayah juga nyaranin ke sana gitu kan, kapan mau ke sana. Tapi setelah saya mencoba masuk ke sana itu kan itu susah banget karena ini juga kali ya persaingan di sana ketat kali ya. Iya, Ditambah lumayan ya banget di sana. COVID juga dulu teh bener-bener susah banget sih dulu itu. Setelah ayah bilang teh, ya udah sana kalau susah mah kita cari aja kampus di Sumedang. Ada namanya STIMIK sana. Ah, STIMIK apa kan saya kan nggak tahu. Saya tahunya di kampus Sumedang tuh adanya Unsap doang, nggak tahu Ya, STIMIK. pasti. Pas saya lihat-lihat coba searching deh saya gitu kan. Oh, cek saya teh Universitas 11 April Sumedang dan STIMIK Sumedang kan dulunya gitu namanya. Dulunya Kayak gitu. STIMIK Sumedang. Ya, ini STIMIK Sumedang. Saya teh ini mempelajari apa? Saya baca-baca juga kan di sumber yang lain. STIMIK itu apa gitu kan. Oke, ada teknologi-teknologi itu kata saya teh mungkin saya juga bisa tertarik kali ya. Oke, kebetulan saya juga punya teman deh lulusan dari SMK kan. Mungkin dapat sejalur juga kali ya sama sekarang. Tanya saya teh ke dia gitu kan, ngobrol-ngobrol juga mengenai apa sih gitu kan kalau misalkan saya masuk ke jurusan ini gimana gitu kan. Pasti bingung nih Iya, pas pilih pasti jurusan. bingung. Saya juga bener awalnya bingung banget. Pas saya ngobrol-ngobrol sama teman itu kan teman saya, kebetulan dia juga mau lanjutin ke STIMIK Sumedang. Ini juga ngambil program studi teknik informatika juga sama. Oke deh kata saya teh, saya langsung tanya aja kali apa sih teknik informatika itu kan nanti belajar apa aja di sana teh. Dia tuh ngejelasin dong dari pengalaman dia semasa SMK-nya gitu kan. Mulai dari apa sih ya kayak belajar pemrograman kayak gitu ya. Kayak ngoding-ngoding. Pembuatan sebuah software kayak gitu. Oke deh, saya juga awalnya nggak ngerti sih apa maksudnya, tapi saya entah kenapa gitu tertarik aja gitu masuk ke sana. Oke deh kata saya teh. Pokoknya saya ngikut aja kali ya sama teman itu. Oke deh, saya juga ikut sama kamu aja kali ya teknik informatika. Oke. Dan setelah sejalan gitu kan, dia sekarang ternyata yang saya harapkan bakal sekelas sama dia kan bareng-bareng sama dia, ternyata enggak kali. Dia tuh beda kelas aja sih, tapi satu tapi kan masih satu program fakultas. studi. Iya, satu fakultas juga. Saya juga masih sering konsultasi aja kali sama dia. Berarti emang udah ada bakat kali ya buat masuk. Bisa jadi ya, kan juga. Dari kecil sih suka aja kali kayak gitu. Kalau misalkan kita belajar di FTI ini, fasilitas apa aja sih yang dikasih? Oke, kalau untuk fasilitas sih cukup lengkap menurut saya ya. Di sini tersedia atau disediain 3 lab komputer. Oh iya. Iya, itu buat belajar sih itu. Kemudian ada juga lab bahasa. Kemudian di tiap-tiap kelasnya yang saya suka sih, ada yang proyektornya tiap-tiap kelas. Oh, iya. Jadi bisa menunjang pembelajaran lebih mudah gitu ya, menggunakan PowerPoint. Itu unik juga sih menurut saya. Kayaknya jarang juga di kampus lain kali ya. Terus yang saya suka juga sih, ada spot free wifi. 2 kalau nggak salah ya. Oh Iya, ya, iya, saya bener. suka download film di sana sih. Aduh, Seru banget kayaknya. kesempatan banget. Oh iya, suka saya sih. Spot free wifi kayak gitu. Emang sih kalau fasilitas itu harus digunain. Oh iya dong, maksudnya. Apalagi free Oke. wifi. Kalau Iya. sistem perkuliahan, terus pilih jurusan, sama pilih mata kuliah itu ada cara khusus gak sih di FTI? Atau emang sama kayak fakultas-fakultas lainnya gitu? Oke, setahu saya sih ya di angkatan saya ya. Angkatan semester 6 kali ya.
Untuk sistem pembelajaran sih kita menggunakan yang namanya hybrid, online dan juga offline. Ya. Mungkin banyak juga sih pertanyaan di luar atau saya juga bertanya-tanya sih, kenapa sih nggak full offline gitu kan? Ya. Kenapa nggak full tatap muka gitu kan? Ngobrol sama dosen di kelas kayak gitu kan? Itu kan lebih enak kayak Lebih gitu ya. jelas. Pasti banyak yang bilang kayak gitu, banyak yang berpendapat kayak gitu ya. Saya juga sih termasuk di dalamnya. Pas saya tanya ke beberapa dosen gitu kan, kenapa sih Pak kayak gini gitu kan? Ya. Katanya gini, kita kan dari Fakultas Teknologi Informasi ya, program studi Teknik Informatika, teknologi deh ya. Teknologi. Ya, jadi singkatnya kita tuh kata dosen teh ingin memanfaatkan yang namanya teknologi juga. Ada kan yang namanya Google Meet, Zoom kayak gitu. Saya ingin memanfaatkan itu aja sih. Jadi nggak tanpa Gitu. sebab kenapa-napa gitu. Kayak gitu. Kalau kayak apa ya, sistem gitu buat Sistem buat belajar kayak kan misalnya ada sistem khusus yang dibuat gitu, ada nggak? Oh iya, kalau untuk online sih ada yang namanya LMS belajar tuh. Jadi nanti dosen-dosen upload materi ke sana gitu kan, kita ngakses ke sana. Bisa juga kita ngerjain tugas di sana, terus ngumpulin tugas di sana. Kayak gitu sih. Ada website khusus buat belajarnya kayak gitu. Learning Management System. Kalau buat itunya apa? Pemilihan mata kuliah tiap semesternya itu ada cara khusus nggak? Pemilihan mata kuliah Yang bisa sih ngebedain sama fakultas-fakultas lainnya. sama sih ke sepengalaman saya gitu kan, saya 6 semester sekarang ya. Berarti mata kuliah yang sudah disediain sama pihak akademik aja. Tapi ada yang kayak gini sih menurut saya, mungkin nggak ada, tapi nggak tahu juga sih saya sih. Mungkin kayak gini. Contoh deh, saya kan contoh aja, saya mahasiswa semester 2 dia, contoh. Saya tuh di semester 2 misal ada 20 SKS. Ya. Ya. Sedangkan maksimal itu 24 SKS. Nah, ada 4 SKS dong yang kosong ya, Ya. bisa diisi. Nah, bisa kita ngambil dari semester atas. Caranya tinggal Oh. kita lewati aja satu semester, 2, 3, 4. Nah, berarti kita bisa ngambil di semester 4 mata kuliahnya. Misal dua mata kuliah gitu. Jadi kita bisa ngambil mata kuliah semester atas gitu. Paling itu sih menurut saya agak beda kali Agak ya. beda. Jadi, ya. Oke. Kalau misalkan organisasi yang ada di fakultas ini ada nggak? Oke, kalau untuk organisasi sih di Fakultas Teknologi Informasi ya. Ada 2 sih yang menjadi apa ya, pandangan khusus kali ya dari setiap program studinya ya. Ada namanya himpunan mahasiswa. Ada Oh, oke. himpunan mahasiswa Teknik Informatika dan himpunan mahasiswa Sistem Informasi. Itu beda sih ya. Saya juga ikut sih dari Himtika. Oh iya. Itu by the way. Kalau untuk UKM sih ada lagi sih beda sih itu. Unit kegiatan mahasiswa. Iya. Itu ada apa aja? Oke, UKM tuh banyak sih. Contohnya kayak ini sekarang ada radio kan UKM-nya kayak gitu. Oke, ada lagi UKM olahraga itu kan fotografi, kemudian tahu ngoding, kajian Islami, apalagi Jak Sejagat, SIMC juga ada sih banyak. Ada gak sih organisasi yang tiap tahunnya tuh hype gitu? Oh iya, peminat banyak peminatnya gitu ya. Banyak peminatnya. Setahu saya sih radio juga cukup banyak peminatnya ya buat masuk ke sini ya. Oke. Alhamdulillah. Terus apa lagi ya? Fotografi banyak juga sih menurut Fotografi. saya ya. Terus apa lagi ya? Oh iya, kalau buat cowok-cowok sih tentu olahraga ya. Olahraga. Futsal itu banyak sih menurut saya sih. Banyaknya Iya. juga. Dan sekarang juga yang lagi hype kayaknya deh. Yang saya tahu juga kali. Dan saya juga salah satu anggotanya. Tahu ngoding. Oh. Itu banyak juga peminatnya sekarang. Iya. Kalau pengalaman dari Ridwan sendiri nih, pernah ngerasa gak sih kayaknya gue ini salah jurusan gitu? Oh iya. Kalau feel yang kayak gitu sih, alhamdulillah selama saya belajar 6 semester ya sekarang. Nggak ada sih alhamdulillah. Gak Itu pernah ngerasain kesulitan gitu? kalau kesulitan ada, pasti ada. Itu bahkan saya sulit banget sih, pernah juga di semester berapa ya? Semester 4 kalau nggak salah. Disuruh buat web itu kan per kelompok, tapi ya namanya kelompok itu kan kerja kelompok itu kan. Aduh, saya paling kesal sebenarnya kayak gitu sih. Itu doang sih paling jadi kesulitan bagi saya. Tapi itu juga ini sih. Jadi sebuah tantangan tersendiri bagi saya sih gitu. Buat belajar lebih kali ya. Ya, soalnya kan dulu lintas jurusan Iya, banget. lintas banget sih itu, orang-orang banyak bilang gitu juga. Saya juga kadang ngerasa kayak gitu sih. Saya kan dari agama ya, kok tiba-tiba ke teknik informatika, kadang bingung sendiri ya. Tapi nggak tahu kenapa ya, tertarik aja gitu dulunya gitu kan. Ingin belajar lebih. Iya. Kalau kira-kira biaya masuk fakultas teknologi ini berapa tuh? Kemarin saya semester 6 tuh 3640 kalau nggak salah. Sekitar 3.640.000. ya. Mungkin bisa lah di bawah 4 aja kali ya. Siapin aja duit 4 jutaan bisa Itu masuk. tiap semester kan? Ya, tiap semester itu. Itu teh udah termasuk UPP, uang bangunan, ditambah sama kontrak SKS 21 gitu.
Jadi satu SKS tuh 90.000, dikali aja 21 dikali 90. Berarti satu Gitu. SKS-nya itu 90.000. Ya, gitu. Kaliin aja kali ya. Ada gak pesan buat calon mahasiswa baru Unsap yang mau kesini gitu? Oke. Kalau untuk pesan kali ya buat adik-adik kali ya yang mau masuk ke Adik-adik. sini kali ya. Mungkin saran dari saya sih semasa kalian sekarang SMA kali ya, SMK atau MA gitu kan. Jangan beda-bedain itu gitu. Kalian tetap aja terus belajar gitu kayak gitu. Jangan kalian mandang kayak saya deh. Saya tuh lintas jurusan gitu kan. Jangan yang kayak gitu, jangan. Kalian yakinin ke diri kalian sendiri gitu kan bahwa kalian tuh bisa gitu. Masuk kemanapun yang kalian mau gitu. Karena mungkin itu juga salah satu dari cara buat nemuin passion kita gitu. Minat kita kemana. Gitu aja. Terus belajar aja ya adik-adik ya. Oke, itulah Unsap Lovers. Tadi obrolan kita tentang Fakultas Teknologi Informasi. Sebelumnya terima kasih nih Ridwan udah nyempetin waktu buat datang ke Unsap Radio. Oke, semoga podcast kali ini bisa membantu buat calon mahasiswa buat memilih fakultas mana sih, mau jurusan apa sih. Nah, jangan lupa juga buat like, komen, dan subscribe. Dan kalau misalkan Unsap Lovers masih bingung-bingung, boleh nih di komentar di bawah ini. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, bisa klik link di bawah ini. Saya Siti Nida pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Ayo masuk Unsap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.